أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu, saya tutupi satu cerita. Ada seorang bekerja cukup, penghasilannya pas-pasan, kerjaannya sederhana di sebuah pabrik. Dia jatuh cinta sama seorang wanita, tapi dia merasa diri belum memiliki kemampuan untuk bisa melamar dia. Dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana supaya bisa mendapatkan kerjaan yang lebih baik, kerjaan yang lebih besar, supaya penghasilannya banyak dan bisa membawa dia atau menikahi dia. Sudah berdoa, sudah memohon berlama-lama, tapi dia tidak sabar untuk menanti-nanti bertemu dengan jodohnya. Dan dia tidak menyerahkan kepada pilihan Allah mana yang terbaik. Ternyata dia sendiri dengan merasa diri hebat untuk mencari solusi sendiri. Dia membaca sebuah iklan penawaran kerja di tempat yang baik, yang bagus, gajinya lebih besar. Dia membuat surat memundurkan diri dari tempat kerjaan untuk melamar kerjaan yang baru. Dan semua perjuangan ini ujung-ujungnya harapannya untuk bertemu dengan jodohnya supaya jangan sampai kehilangan yang dia cintai. Dalam perusahaan itu ketika dia memundurkan diri, kata pemilik perusahaan, karena orangnya luar biasa, kerja rapi, tertib, bagus. Kenapa kamu mundurkan diri? Saya dapat kerjaan di tempat lain yang lebih bagus. Sambil ditawarkan kenaikan gaji, walaupun tidak sebanyak perusahaan baru, tapi tetap dia mengambil keputusan mundurkan diri. Dia mundurkan diri dengan harapan mudah-mudahan diterima di tempat kerjaan yang baru. Dalam perjalanan lewati lampu merah, di lampu merah berikutnya ada melanggar lampu merahnya dan menabrak mobilnya karena kecelakaan. Akibat kecelakaan itu lumpuh kakinya, masuk ke rumah sakit. Dari hasil kecelakaan ini, dia kehilangan kerja yang lama, kehilangan kerja yang baru. Hilang dua-duanya. Berharap selama dia di rumah sakit, barangkali si perempuan yang selama ini dia cintai bisa datang. Ternyata berhari-hari tidak pernah datang. Di SMS tidak dibalas, di telepon tidak diangkat. Tapi dia tidak pernah putus asa karena masih cinta sama dia. Habis dia berupaya dan bekerja keras dari rumah sakit, akhirnya datang yang menjadi harapan dia, calon istrinya. Melihat keadaannya sudah tidak ada kaki, dalam keadaan tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Datang melihat keadaannya, si calon istrinya ikut sedih, tapi tidak berbanyak bicara. Kemudian dia meninggalkan rumah sakitnya dan dia SMS kepada si laki, mohon maaf, barangkali kita bukan jodoh. Soalnya ada seorang yang datang ke rumah bapa melamar saya.
bertambah sakit. Sakit kaki ditambah sakit hati. Yang menabrak dia ketika kecelakaan ternyata seorang perempuan cantik dan dari keluarga yang kaya. Dan subhanallah, karena si perempuan ini merasa diri bersalah, selama di rumah sakit si perempuan ini terus melayani dengan ikhlas dan tulus. Tapi si laki ini masih hatinya ke si perempuan itu. Sampai alhamdulillah selesai dirawat di rumah sakit, dipindahkan ke rumahnya. Pas sampai ke rumahnya, masih si perempuan cantik itu suka datang ke rumahnya melayani. Dan ada ibunya juga, ibu si laki itu. Lama kelamaan sudah mulai terbawa hati dan perasaan. Tapi dia merasa malu. Wanita ini cantik, dari keluarga yang kaya, aku orang susah, dulunya aku bekerja aja pas-pasan, apalagi sekarang tidak ada kerja. Dalam keadaan kalau saya bicara sama dia, kira-kira mau enggak sama aku? Dia masih belum meyakinkan. Dia hanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu saat pagi hari, dia sudah merasa setiap pagi menunggu si perempuan datang, karena dia suka rutin, ikhlas, tulus untuk datang melayani. Di pagi hari menunggu datang si perempuan, seperti biasa bikinin teh, terus datang, siapin sarapan, walaupun ibunya ada. Tapi dia sudah merasa diri bersalah, ingin membalas, ingin berbuat sesuatu. Dan langsung perempuan berkata, aku ingin sampaikan sesuatu, boleh? Kata si laki, saya juga ingin menyampaikan sesuatu. Tapi tak apa-apa, kamu duluan. Langsung si perempuan dengan keberanian, dia berkata, mau enggak berkenan saya jadi istrimu? Sama dengan harapan dia. Dia langsung kaget. Seperti perasaan yang sama, keinginan yang sama, hati yang sama. Tapi langsung kata beliau, apa yang saya bisa berikan? Saya orang biasa, orang miskin, dalam keadaan begini, tidak bisa bekerja. Langsung perempuan ini, jangan fikirkan soal kerjaan. Ayah saya seorang pemilik perusahaan besar. Saya bisa mendapatkan kerjaan di tempat ayah saya. Langsung kata dia, bagaimana aku bisa bekerja dalam keadaan begini? Kerjaan kamu mudah di kantor, tidak perlu di lapangan. Jadi dapat kerjaan yang jauh lebih enak, gaji lebih besar, dengan istri yang lebih cantik. Gimana si wanita itu? Si perempuan itu yang melamar dia sudah nikah, ternyata hasil nikahnya tidak bertahan lama, cerai. Kenapa cerai? Karena tidak bisa punya keturunan. Sedangkan si laki yang kena kecelakaan, dia ingin nikahi perempuan itu karena ingin mendapatkan keturunan, karena dia suka sama anak-anak. Allah tahu kesukaan dia tidak akan dapat dengan perempuan ini, makanya Allah memilih dia dapat perempuan yang jauh lebih cantik, lebih kaya, bahkan terjamin mendapatkan keturunan. Walaupun kecelakaan. Walaupun kecelakaan. Bisa enggak faham dari cerita ini? Pilihan Allah itulah yang terbaik. Walaupun karena kecelakaan. Artinya apa? Orang kecelakaan atau tidak kecelakaan, yakini pilihan Allah itulah yang terbaik. Makanya saya usulkan, kalau anda berdoa meminta sesuatu, disertai doamu dengan kata
Ya Allah, kalau memang ini yang baik, mudahkan. Kalau ya Allah melihat ada yang lebih baik, berilah yang terbaik. Soal lamar kerja, soal jodoh, soal belajar, siswa di sini atau di luar negeri, dimanapun, apapun langkah yang anda ingin ambil keputusan, minta sama Allah. Ya Allah, kalau memang keputusan saya ini, itulah yang terbaik, mudahkan. Kalau tidak baik, ya Allah pilihlah yang, tunjukkanlah kepada saya yang lebih baik. Percaya, Allah tidak ingin membuat kita susah. Makanya jangan kita membuat diri susah. Allah akan memberi yang terbaik walaupun prosesnya lewat ujian. Walaupun prosesnya melalui ujian. Karena bisa jadi melalui ujian anda bisa menjadi jauh lebih mulia dan jauh lebih terkabul hajat sesuai pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak milih datang ke Indonesia. Bahkan tidak pernah berdoa, ya Allah bawa saya ke Indonesia. Dan tidak pernah menjadi cita-cita saya untuk ke Indonesia. Tapi saya yakini apa yang Allah pilihkan buat saya nikmati, saya juga memberi yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di mana Allah tempatkanmu, di mana Allah posisikanmu, berilah yang terbaik lillahi taala, menjadi pertama tanda syukur kita atas posisi kita, dan mudah-mudahan itulah yang menjadi pilihan Allah. Kalau itu yang menjadi pilihan Allah, berarti percayalah itulah yang terbaik. Faham? Mohon maaf Bapak Ibu, cerita yang saya ceritakan jangan cari dalam Quran ya. Tidak ada ya. Ini buatan saya ini. Saya buat cerita hanya ingin memberikan gambaran. Dari kesimpulan ayat dan hadis, memang ternyata pilihan Allah yang terbaik. Walaupun proses lewat ujian. Mungkin pernah dulu saya menceritakan cerita gigitan anjing. Ingat tak? Masih ingat tak? Lupa ya? Hah? Mau enggak cerita? Boleh satu? Hah? Boleh enggak? Ada seorang berdoa, ya Allah, aku mohon jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Itu doanya. Minta yang salihah, cantik, kaya lagi. Karena dia orang miskin. Dapat miskin ya tambah susah lagi. Tak ada doa yang lain. Tak pernah berdoa, ya Allah ampunilah saya, ya Allah rahmatilah. Itu aja doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah jodoh yang baik, yang salihah, yang cantik, yang kaya. Dapat sedikit rezeki, pergi haji. Selama dia tawaf, ya Allah jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Safa Marwa, ya Allah jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Itu aja doanya. Fokusnya luar biasa. Pas pulang kembali ke tanah air dalam keadaan sedang memimpikan dan membayangkan bagaimana ketemu jodohnya. Pas di kampung malam hari dia melewati jalan dikejar anjing. Dan anjing sifatnya kalau kita lari dikejar sampai digigit kakinya. Datang ambulan dibawa ke rumah sakit. Pas dalam perjalanan dia merasa nyesal. Ya Allah, selama ini minta jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Masa dikirimkan anjing? Merasa tidak terima gitu. Jadi aku selama ini minta ini kok dikirimin anjing. Artinya ujian. Dia tidak mau, merasa diri tidak terima. Pas sampai ke rumah sakit, dirawat sama seorang dokter yang salihah, yang cantik, yang kaya, jadi jodohnya. Berarti Allah sudah ijabah kan? Tapi kata Allah, soalnya dia selama ini kan sehat, tidak pernah sakit. Allah kirimkan anjing,
gigit dia supaya sakit, dan ketemu jodohnya di rumah sakit. Alhamdulillah. Ya insyaAllah mudah-mudahan digigit. Makanya subhanallah jemaah sekalian, wallahi percayalah sama Allah. Percayalah sama Allah. Termasuk apa yang terjadi di Palestina, percayalah sama Allah. Allah tidak suka umat Islam ditindas. Allah tidak suka umat Islam dalam keadaan dihina, diusir, dibunuh. Kezaliman yang terjadi di Rohingya, di Palestina dan di mana-mana terhadap umat Islam, Allah tidak suka itu. Cuman pasti ada sesuatu yang Allah ingin tunjukkan, yang menjadi pilihan. Barangkali melalui ujian ini Allah ingin mewujudkan manusia yang kuat menghadapi segala tantangan. Dan juga salah satu hikmah, Allah ingin menunjukkan kepada dunia bagaimana kekuatan kebersamaan umat Islam. Dan alhamdulillah, menurut saya apa yang terjadi dari hasil diumumkan Al-Quds menjadi ibu kota Israel, justru memang nampaknya ujian, tapi bagi saya nikmat, karena dari situ umat Islam mulai bersatu. Tidak pernah tergerak semua dunia, jangankan yang muslim, non-muslim pun tergerak. Semuanya turun di lapangan untuk menunjukkan ke mata dunia, kami menolak proses ini. Dan inilah salah satu hikmah yang Allah ingin tunjukkan kepada manusia dan kepada musuh Islam, bagaimana kebersamaan kita, kepedulian kita. Walaupun kita memang tidak bisa membantu banyak untuk saudara kita Palestina, tapi upaya kita, sedekah kita, infak kita, doa kita dan rasa kepedulian kita mudah-mudahan menjadi tanda saksi baik. Ya Allah, itulah yang kami bisa berikan. Kami tidak bisa merubahkan keputusan, tapi kami bisa menunjukkan perasaan dan bisa menunjukkan yang baik dalam doa dan kekuatan kita, karena kekuatan kita adalah kebersamaan. Kalau kita bersatu, baru musuh Islam mulai memfikirkan jangan bermain-main lagi terhadap umat Islam. Makanya mari kita sama-sama menjaga kebersamaan kita. Tinggalkan perbedaan. Jangan kita membuat perbedaan menjadi perpecahan. Jadi perbedaan di antara kita adalah kekayaan ilmu yang bisa kita sama-sama menghormati dan sama-sama menjaga, bukan sama-sama menjatuhkan dan sama-sama menjelekkan. Mari kita sama menjaga kebersamaan kita, rapatkan saf kita untuk menunjukkan bukan kepada manusia tapi kepada Allah Subhanahu wa taala rasa kepedulian, rasa cinta bersama sesama muslim, sesama manusia yang sedang dihina, sedang ditindas, sedang dizalimi di saudara kita di negeri Palestina. Mari kita sama-sama dan kita menghebohkan dan mengajak semua untuk mengikuti aksi bela Palestina yang insyaAllah hari Ahad besok tanggal 17. Yang merasa diri tidak mau ikut, itu terserah, itu pilihanmu dan itu keputusanmu. Tapi jangan membuat orang lain yang ingin mengikuti aksi bela Palestina, anda mengungkapkan kata-kata yang bisa menghilangkan perasaan semangat bagi mereka. Kalau tidak bisa ikut, terserah. Kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Setuju? Makanya jemaah sekalian, saya baru saja kemarin datang dari sana. Dan alhamdulillah dapat karunia yang tidak terduga. Ketika saya bertemu Imam Masjidul Aqsa di sana dan habis makan siang hari Jumat, habis Jumat diajak beliau ke rumahnya. Kemudian duduk lama, ngobrol, kemudian salat asar bersama, kembali lagi ke rumahnya sambil menyambut tamu-tamu yang datang dari Turki, dari Inggris, dari Prancis, dari mana-mana. Subhanallah, banyak tamu yang datang dan masing-masing membawa sumbangan untuk saudara kita dan untuk Masjidul Aqsa. Pas maghrib beliau juga ajak ke masjid
Dan tanpa memberitahu, habis selesai iqamat, beliau dorong saya untuk ke mihrab dan menjadi imam di Masjid Qubbatus Sakhra di tempat mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jujur saja tidak bisa terbayang bagaimana karunia dari Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi imam umat Islam di tanah suci Palestina, di area Masjidul Aqsa dan Qubbatus Sakhra. Makanya subhanallah, apa yang saya nikmati dan alami di sana luar biasa. Memang saudara kita berjuangannya bukan main. Saya melihat anak-anak kecil, bahkan warga Palestina, Masya Allah luar biasa. Dari jam 3 sudah mereka berdiri di depan pintu-pintu Masjidul Aqsa, yang sebelum masuk ke area masjid kan ada halaman besar kayu bagar, dan bagar itu ada pintu-pintu. Memang sayang sekali pintu-pintu yang dibagar itu dikuasai oleh orang Yahudi Israel, dan senjata, di bawah mereka senjata menjaga. Dan kita menunggu dari jam 3 sampai jam 4 baru dibuka pintu, baru kita bisa masuk untuk salat tahajud. Subhanallah, bisa saya melihat orang-orang Palestina, kalau saya hanya sebagai berkunjung ke sana 2 hari, 3 hari, paling lama 1 minggu, kemudian kembali lagi. Saya bayangkan orang-orang tua-tua, pemuda-pemuda, wanita yang warga sana, yang memang tinggal dekat sana setiap hari bertahun-tahun, yang sudah proses melalui lebih dari 70 tahun dalam keadaan seperti ini, tapi subhanallah mereka masih sabar. Tidak ada yang mundur, tapi masih terus bisa datang duluan dari jam 3 dengan harapan dibuka pintu. Walaupun mereka tahu dibuka pintu sebelum subuh 1 jam, tidak boleh lebih sebelumnya, tapi subhanallah tetap mereka dengan segala harapan sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menurut saya melihat perjuangan ini membuat saya semangat. Saya hanya 1 hari 2 hari aja sudah merasa kesal sama orang Yahudi yang menjaga. Bagaimana mereka yang 60 tahun, bagaimana kesabaran dan perjuangan mereka. Makanya jamaah sekalian, Allah punya hikmah. Apa yang terjadi di negeri Palestina, Allah ingin mewujudkan generasi-generasi yang insya Allah kuat imannya, kuat menghadapi tantangannya, dan inilah mereka yang akan diwujudkan oleh Allah, yang akan mampu membebaskan dan memerdekakan insya Allah negara Palestina. Sebagaimana Indonesia berhasil merdeka, kita insya Allah juga mendoakan, insya Allah ada satu saat kita semua bergembira dengan kemerdekaan negeri Palestina dan kemerdekaan Masjidul Aqsa, dan yakini itu yang akan terjadi. Ini bukan kata saya, tapi kata Rasulullah SAW. Sebagaimana Masjidul Aqsa diambil oleh mereka, akan Masjidul Aqsa kembali di tangan umat Islam. Walaupun memang prosesnya cukup lama, dan kita berharap sama Allah, tanpa kita putus asa, kapan tiba saatnya Allah akan memberi yang terbaik untuk umat Islam. Amin ya rabbal alamin.